Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana syahra siyaman lil mu'minin wa nawwarbal qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annas qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin jamaah salat tarawih wal witir maji asyakirin, ya insyaallah mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nama masjid kita, Masjid Asy-Syakirin, yang artinya orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah menjadikan kita hambanya yang selalu dimudahkan rezekinya. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukur nikmat Allah, maka Allah tambahkan nikmat kepadanya. Hadirin sidang jamaah tarawih wal witir rahimakumullah. Kemudian salawat dan teriring salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita, keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjalankan sunnahnya sebagai umat akhir zaman. Tiada lagi nabi selain Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri toladan kita, panutan kita. Maka dari itu mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Persatuan Mubalik Kota Batam pada malam yang mulia ini, judul tausiah kita yakni menjaga kebersihan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu semangat untuk bagaimana kita mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai daripada orang yang selalu mensucikan dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Begitulah cintanya Allah kepada kita, menyukai daripada orang-orang yang bertaubat, menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini mengandung nilai-nilai ajaran yang penting buat kita semuanya. Untuk itu hendaknya kita senantiasa bertaubat atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena hamba Allah yang baik itu bukan hamba Allah yang tidak pernah melakukan dosa, bukan orang yang tak pernah melakukan kesalahan. Yang namanya manusia pasti ada kesalahannya, pasti ada dosanya. Karena yang terbaik bagi manusia adalah orang yang telah berbuat salah, berbuat dosa, lalu menyadari kesalahannya dan ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Asy-Syakirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan menjaga kebersihan dengan adanya sesuatu kedisiplinan bagi kita. Tentu kita ingat, wabil khusus anak didikku sekalian yang sekolah, ya, sekarang sudah diberikan tugas oleh guru agamanya daripada program Ramadan mencatat apa yang disampaikan oleh penceramahnya, dengan tujuannya adalah untuk bagaimana di bulan suci Ramadan ini dia belajar, ya. Karena kebetulan saya juga selaku guru agama Islam kurang lebih 18 tahun menjadi guru agama Islam di Kota Batam, dan itu merupakan program kita membuat daripada agenda Ramadan supaya anak kita ini tidak berkeliaran kemana-mana,
Apa yang dicatat dia bisa pelajari, dia bisa pahami. Kemudian nanti selesai Ramadan masuk sekolah, dikumpulkan buku Ramadannya. Maka dari itu dicatat betul-betul, karena ini paling penting. Apalagi anak didikku sekalian semuanya sekolah, bagaimana pentingnya kebersihan. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. At-tuhur syatru minal iman, atau an-nadafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita mau sholat tanpa kita ada kebersihan, maka sholat pun kita menjadi batal jadinya. Kita harus berwudu dulu, menjaga wudu kita sebagai syarat untuk melaksanakan daripada kebersihan itu. Sungguh Islam adalah agama yang mengajarkan kita kebersihan. Hal tersebut sangat terbukti jamaah rahimakumullah dalam praktik keagamaan yang kita lakukan setiap harinya. Misalnya kita menjalankan ibadah sholat, tentunya kita melaksanakan yang saya sampaikan tadi adalah berwudu, karena tidak sah sholat kita tanpa kita melaksanakan wudu. Ya memang suci, tidak mesti harus bersih, namun identik dengan sesuatu yang terlihat bersih. Contoh lain dari praktik kebersihan daripada batan umat Islam adalah setiap muslim laki-laki, ya laki-laki ini yang sudah junub ini, dan perempuan yang mengalami haid dan nifas wajib untuk mandi besar. Maka dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat menyinggung tentang kebersihan, sebagaimana yang Ustaz tadi sampaikan dalam surah Al-Baqarah itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka dari itu lagi-lagi dan lagi kita berupaya dengan sedini mungkin, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal kabbain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya di sini dipanggil kita ini orang-orang yang beriman. Kita inilah yang orang yang beriman, yang mau menjalankan ibadah sholat bersama-sama kita di sini, ya. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dengan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Begitupun dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali sabda-sabda beliau menjunjung tinggi bagaimana pentingnya daripada kebersihan itu. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan ini. Salah satu kuncinya Rasulullah menjaga kebersihan adalah beliau selalu menjaga kebersihan. Gaya hidup bersih beliau praktekkan, dapat kita temukan dalam kesehariannya, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis, yaitu di waktu beliau makan, maka sebelum dan sesudahnya tidak lupa mencuci tangan. Beliau bercebok setelah buang air besar, memotong kuku, tangan dan kaki, sebab di sela-sela di balik kuku banyak kotoran yang tersimpan jamaah rahimakumullah. Maka dari itu kesimpulannya adalah daripada pentingnya kebersihan, marilah kita terus menjaga kebersihan, wabil khusus kebersihan diri kita, baru kebersihan lingkungan kita, masyarakat kita. At-tuhuru hunitakum, bersihkanlah pekaran rumah kalian. Demikian Islam mengajarkan kita semuanya untuk bagaimana kita semuanya lebih menjaga kebersihan itu. Mungkin demikianlah daripada Al-Fakir yang dapat saya sampaikan dalam kultum ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada saya pribadi dan jamaah rahimakumullah. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.